Selamat malam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam ini pada tanggal 28 April 2021. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61, bait yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, segala puji hanya bagi nama-Mu yang kudus. Pada malam ini kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menyertai, yang akan memimpin firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 61, bait yang kedua. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah keluarga pada malam ini. Karena semua ini karena anugerah Tuhan, kita boleh layakkan beribadah pada malam hari ini. Walaupun di tengah kondisi pandemi corona, tapi karena perkenanan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita seluruh jemaat, secara khusus jemaat Bukit Zaitun boleh bersama-sama, boleh beribadah. Kita terus berdoa, mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya di lain waktu kita bisa bertatap muka di dalam ibadah keluarga. Mari kita memulai ibadah kita dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita di dalam pelayanan firman Tuhan pada malam ini. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan pada malam ini, dan kami datang dengan segala kerendahan hati untuk kembali mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dimampukan untuk melihat kebenaran Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berseru, berkati kami semua, supaya kami boleh melihat akan kasih Tuhan dan berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal 17. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 hingga 23. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami kasihi, firman Tuhan pada malam ini dilatar belakangi menceritakan tentang naiknya Hosea menjadi Raja Israel. Dan Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 1 hingga 6. Dan Hosea di dalam memerintah menjadi raja yang memerintah selama 9 tahun. Seperti kalau Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam raja-raja, kebanyakan raja-raja Israel sebelumnya banyak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Raja Hosea sendiri. Dan pada saat zaman Raja Hosea, orang Israel melakukan begitu jahat di mata Tuhan. Dan ini kita bisa baca tadi di dalam firman Tuhan dari ayat 13 hingga 23, bagaimana begitu jahatnya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan bahkan mereka telah diingatkan Tuhan supaya mereka tidak melebur dengan bangsa-bangsa sekelilingnya, yaitu yang mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu yang menurut Tuhan begitu jahat di hadapannya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu
yaitu dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan dan mendirikan tugu-tugu dan tiang-tiang berhala dan bahkan membakar korban dan juga beribadah kepada berhala-hala. Inilah yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu, dan sangat menyakitkan bagi Tuhan. Dan mereka lupa bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan, dan mereka adalah umat yang telah diselamatkan Tuhan. Dan semestinya sebagai umat pilihan Tuhan, mereka harus hidup taat kepada Tuhan. Tapi kenyataannya pada waktu itu mereka tidak mau taat, dan tetap mereka beribadah kepada ilah lain. Walaupun berulang-ulang kali Tuhan memperingatkan mereka, tetapi bangsa Israel tetap mengabaikan semuanya. Dan Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita melihat bagaimana respon Tuhan kepada bangsa Israel, yang mana telah memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu? Kalau kita baca di dalam ayat 13 dan seterusnya, yaitu Tuhan mengutus nabi-nabi dan tukang tilik, yaitu dengan mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat bagaimana tindakan Tuhan yang begitu kasih kepada bangsa Israel. Di sini Tuhan tidak langsung menghukum bangsa Israel, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat di dalam firman Tuhan pada malam ini? Di sini Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Meskipun umat-Nya telah melanggar dan tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau meninggalkan mereka dan memberi. Tapi Tuhan tidak mau meninggalkan mereka, dan Tuhan mau memberi kesempatan kepada umat-Nya untuk kembali dengan penuh kasih. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang begitu kasih. Biarpun kita hidup di dalam tidak ketaatan pada Tuhan, Tuhan masih memperingatkan kita. Tuhan masih penuh dengan kasih, masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Inilah wujud kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai umat-Nya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dididik, diingatkan, diajar oleh Tuhan? Jikalau kita mau, mari kita hidup kembali dan hidup taat di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, setelah Tuhan meresponi bangsa Israel, kita melihat apa respon bangsa Israel pada waktu itu. Setelah Tuhan memberi peringatan kepada bangsa Israel, ternyata kalau kita baca di dalam ayat 17 hingga 20, bangsa Israel, sekali lagi, bangsa Israel tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Bahkan bangsa Israel menolak peringatan Tuhan dan bahkan mengeraskan diri, yaitu dengan mengikuti dewa-dewa kesia-siaan seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Yaitu bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan perintah Tuhan, yaitu kita lihat kata-kata membuat patung-patung. Berikutnya, bangsa Israel menyembah tentara langit, dan bangsa Israel beribadah kepada Baal. Jadi mereka membuat, menyembah, beribadah. Ini yang dilakukan pada Israel pada waktu itu. Mereka juga melakukan ritual
yaitu mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini nampak jelas bahwa bangsa Israel telah jatuh dan dalam dosa, dan mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan membuat sakit hati Tuhan, yaitu berujung pada kehancuran, yaitu bangsa Israel pasti akan dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak taat dan mereka menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, pelajaran apa yang kita dapat? Di sini Tuhan menegaskan bahwa penghukuman terjadi bukan karena kesalahan di pihak Tuhan, melainkan karena kesalahan bangsa itu sendiri. Di sini Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan tidak mau berkompromi dengan dosa, yaitu konsekuensi yang diterima. Jikalau kita berbuat dosa, pasti kita menerima hukuman dari Tuhan. Dan berikutnya, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat apa yang didapatkan oleh bangsa Israel? Mereka tidak taat kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan murka, bahwa Allah akan murka, karena Tuhan kita tidak menyukai kejahatan. Dan berikutnya, Tuhan akan menjauhkan, bahkan menyingkirkan mereka dari hadapannya. Dan bahkan Tuhan menolak mereka, serta Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Ini yang dihadapi, ini yang dihadapi oleh bangsa Israel, karena mereka sudah diingatkan melalui nabi-nabi, dan berapa kali Tuhan berbicara kepada mereka, tapi bangsa Israel tetap keras kepala dan tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka dibuang, dan mereka dibuang di hadapan Tuhan. Inilah hukum yang diterima oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sungguh sangat menyedihkan. Mereka yang bangsa pilihan Allah, mereka harus terpisah dengan Allah. Inilah sikap Allah, bahwa Tuhan adil, bahwa yang tidak, maksudnya bahwa Tuhan adil dan Tuhan tidak pilih kasih, yaitu menghukum kepada siapapun yang telah melanggar perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini kita diingatkan, sekali lagi bagian ini kita diingatkan, kita jangan bermain-main dengan dosa. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan pasti menghukumnya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita pada bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari bangsa Israel, bahwa Tuhan memberi tawaran kepada kita untuk bertobat. Dan Tuhan tidak pernah membuang umatnya, ataupun memberikan hukuman kepada umatnya dengan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa Tuhan dengan penuh kasih dan buka tangannya pada kita kalau kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Jadi Allah selalu memberi kesempatan berbalik kepada manusia yang akan dihukumnya. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita harus terus hidup taat kepada Allah, karena Dia bukan Allah yang sembarangan menghukum, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kesabaran dan belas kasihan. Sekali lagi, mari kita sebagai umat Tuhan, kita tetap hidup di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang menerima hukuman Tuhan, yang Tuhan telah mengingatkan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak taat kepada Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel menerima hukuman. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanda kasih Tuhan begitu mulia kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mana beberapa waktu lalu kita memperingati
hari kematian dan bahkan kebangkitan yang kita rayakan bersama-sama, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Itulah bukti Tuhan mengasihi kita, yang mana Dia mau berkorban bagi kita. Sebetulnya kita yang berhak dihukum, karena kasih Tuhan itu, dan melalui Paskah, melalui Jumat dan Paskah itulah akhirnya kita boleh bebas, dan kita boleh kembali berdamai kepada Tuhan, dan kita kembali boleh bersekutu, memuji dan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, mendidik dan mengajar kita, mari kita selalu taat kepada Tuhan. Jangan kita belajar tentang kesalahan bangsa Israel, yang mana Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya bagikan melalui firman Tuhan pada malam ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengamini firman Tuhan pada malam ini, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 117 ayat yang pertama. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu. Malam ini kami boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan melalui 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 hingga 23. Kami boleh diingatkan kembali tentang perjalanan bangsa Israel. Biarlah kami boleh belajar dari bangsa Israel, supaya kami boleh taat di hadapan Tuhan, dan kami boleh selalu mengasihi Tuhan, karena tanda kasih Tuhan dan anugerah Tuhan begitu besar bagi kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu ini. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini, untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang Tuhan nyatakan pada ibadah keluarga pada malam ini. Bapa di surga, pada malam ini kami kembali berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu gereja kami yang tercinta, GBB Bukit Zaitun. Kali lagi Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati kepadamu, berkati gereja kami, jaga gereja kami. Biarlah gereja kami menjadi berkat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh terlibat, yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau, baik mereka sebagai para majelis, para pengurus pelkat, komisi, dan seluruhnya yang sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani. Tuhan berkati mereka, jagai mereka. Kalau secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina yang sebagai ketua majelis jemaat, berkati beliau dan jaga beliau, berkati keluarga mereka, keluarga beliau di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Lagi Tuhan, kami berseru menyerahkan gereja-Mu Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, di jemaat gereja, jemaat Bukit Zaitun, baik itu dalam pelayanan sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Lagi Tuhan, kami berseru menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka, sertai mereka dan jaga mereka. Jika mereka dalam pergumulan, sekali lagi Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah mereka. Yang menyerahkan masa depan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, biarlah berkat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi Tuhan, jika di dalam jemaat-Mu sektor 1, pelayanan sektor 1, 2, dan 3, mereka mungkin mengalami ada yang sakit, biar Tuhan tilik, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan dengan tangan kasih Tuhan, mereka boleh dikuatkan kembali, dan bahkan disembuhkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan di jemaat-Mu ini Tuhan, di dalam kasih dan berkat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekali lagi Tuhan, kami berseru dalam tangan kasih-Mu Tuhan,
di tengah kondisi pandemi corona ini Tuhan, kami hanya mohon pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah dengan kehendak dan waktu Tuhan, negara kami boleh terbebaskan di dalam virus corona ini Tuhan. Kami mohon sekali lagi Tuhan, biarlah rakyat kami, bangsa kami boleh taat di dalam anjuran program pemerintah tentang protokol kesehatan. Kami juga menyerahkan program pemerintah di dalam proses program vaksin yang saat ini sedang berjalan. Kami mohon berkat Tuhan, sertai Tuhan, biarlah program vaksin ini boleh berjalan dengan baik. Ini adalah satu syarat juga untuk mengerem laju penyebaran virus corona. Kalau gitu Tuhan kami mohon pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami di dalam menghambat penyebaran virus corona pada saat ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh aparat yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan panggil di tengah-tengah mereka menjadi para pemimpin. Tuhan juga berkati. Inilah doa Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami mohon sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu yang Tuhan. Kami berdoa, inilah doa syukur kami Tuhan. Kami berseru di dalam kasih-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh anak-Mu Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Biarlah tangan kasih Tuhan ada di tengah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Kita ingat dari 1 Tawari 29 ayat 13 hingga 14 yang berbunyi, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami dapat mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 79 bait yang pertama. Beri padanya segenap hatimu, padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri. Kita akan bersama-sama untuk berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama
boleh menjadi kekuatan kita di dalam kita melangkah dalam kehidupan kita lepas hari. Kita aminkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 114 ayat yang pertama. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Marilah kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pembinaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam ini. Biarlah firman ini boleh hidup di dalam hidup kami, dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh menaati dan boleh menjadi pelaku firman. Dan kami boleh bersaksi melalui firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami dengar pada malam ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.